Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya lagi mau unboxing. Nah, kemarin saya tuh habis nguliin baju buat adik Moren sama kakak Alia. Untuk requestannya kakak Alia, katanya kakak Alia tuh pengen baju astronot. Nah yaudah, ini langsung saya pilihin aja yang motifnya tuh astronot. Nah untuk bajunya yang punya kakak Alia ini tuh ukuran L, kalau yang punyanya adik Moren ukurannya tuh S. Untuk harganya tuh yang punya adik Moren 20.000, kalau yang punya kakak Alia harganya tuh 25.000. Nah waktu saya beli ini pastinya tuh dapat cashbacknya itu sekitar 12 ribuan kalau nggak salah. Kalau misalkan teman-teman pengen sama juga untuk bajunya, linknya ada di description box yang paling atas. Detailnya seperti ini ya. Oke, lanjut lagi, ini tuh paketan yang kedua. Ini tuh celananya adik Moren, bukan celananya kakak Alia maksudnya. Kemarin saya tuh habis beli celana buat kakak Alia, ini harganya juga murah banget, sekitar 18 ribuan aja. Untuk celananya sih oke lah ya, tapi ini celananya tuh ternyata kependekan karena kan kakak Alia sekarang udah tinggi ya, jadi ini tuh kayak ngatung gitu loh waktu dipakai. Untung harganya tuh murah, ya udahlah nggak apa-apa ya, walaupun emang agak lumayan ngatung. Lanjut lagi ke paketan yang ketiga. Di sini ada baju sama celana nih, ini tuh one set. Untuk harganya ini juga beneran murah banget. Kalau yang punyanya adik Moren, ini saya pilih yang ukuran paling kecil, harganya itu 30 ribuan. Nah yang punyanya kakak Alia kalau nggak salah harganya itu sekitar 35 ribuan. Kalau yang punyanya kakak Alia ini tuh ukuran XL, tapi sayangnya ini tuh beneran kekecilan banget, beneran saya nggak bohong. Jadi kalau misalkan anaknya teman-teman semua kok tingginya sekitar 100 cm, jangan beli yang ukuran XL. Tapi emang ukuran yang paling gede itu XL, makanya saya tuh ngambilnya yang XL, tapi ternyata itu emang kekecilan banget. Untuk celananya ini tuh ngatung. Nah jadi untuk one set yang ini dipakai kakak Alia tuh kemungkinan sih nggak lama ya, soalnya emang udah kelihatan kecil banget gitu loh waktu dipakai. Tapi bajunya itu beneran lucu banget untuk motifnya, warnanya, tapi sayangnya kalau misalkan anak kecil dipakein warna kayak gini tuh rentan banget ya, cepet kotor. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau bikin minuman taro. Untuk taronya itu tuh saya beli bubuk minuman yang ada di Shopee. Ini tuh rasanya beneran enak banget, beneran rasa taro. Taro tuh kalau nggak salah rasa ubi-ubian gitu. Soalnya saya tuh pengen ngabisin stok full cream yang ada di dalam wadahnya. Itu tuh kemungkinan masih ada sisaan sekitar 200 ml ataupun 150 ml-an. Untuk full creamnya itu tuh udah dibuka sekitar 4 harian. Jadi kalau misalkan udah 4 hari harus wajib banget dihabiskan. Katanya sih kalau misalkan udah dibuka tuh emang harus cepet-cepet dihabiskan. Kalau misalkan enggak nanti itu basi, jadi kan sayang banget. Nah untuk bubuk taronya tadi tuh saya tetap tambahin gula pasir ya, soalnya kalau nggak ditambahin tuh kurang manis rasanya. Untuk air putihnya saya nggak kasih, jadi untuk air putihnya tuh saya pakainya itu es batu aja. Ini juga nanti bakal mencair. Nah untuk rasanya ini tuh beneran nikmat banget. Tadi juga udah saya tambahin boba. Untuk bobanya ini tuh yang ada sisaan di dalam kulkas. Untuk rasa bobanya ini juga beneran enak banget, saya nggak bohong. Kalau misalkan teman-teman kok pengen juga bobanya, linknya juga ada di description box yang paling atas. Nah jangan lupa diaduk-aduk. Ini bakal saya taruh di kulkas terlebih dahulu, soalnya di sini saya tuh lagi mau masak-masak. Nah untuk ikan mujairnya ini tuh udah saya cuci lagi sampai insya Allah benar-benar bersih, terus saya sayat-sayatin. Nah untuk bumbunya ini saya ngulek sendiri, jadi untuk bumbunya saya cuman pakai bawang putih, saya pakein kunyit sama dipakein garam. Udah sih kayak gitu aja untuk bumbunya, beneran simpel banget kan ya. Oh ya, saya tambahin ketumbar juga sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah untuk bumbunya saya ulek sampai bumbunya itu halus. Kalau misalkan udah halus jangan lupa ditambahin royco juga, jadi biar nanti asinnya itu pas. Nah sebelum masak-masak di sini saya tuh lagi mau nge-refill gula terlebih dahulu karena gula yang ada di dalam tempatnya itu habis. Lanjut lagi ke masakan. Nah ini saya tuh masak menu yang ada di dalam kulkas, soalnya sayurannya itu udah mau pada habis. Jadi babak-babak penghabisan lah ya. Ini juga masih ada kacangnya tinggal dikit, jadi mau langsung saya campurin aja. Jadi ini tuh menu tumisan campur-campur. Nah terus untuk tumisannya nanti juga bakal saya campurin sama tempe dan juga sama putreng ataupun jagung muda.
Nah untuk masak-masaknya ini tuh di pagi hari sekitar ya jam setengah 6 pagi gitulah. Nah seperti biasa masaknya itu pagi-pagi asik banget, soalnya posisinya Pak suami saya tuh di video ini lagi shift malam. Kalau misalkan kok masakan saya di pagi hari menunya agak lumayan banyak ataupun porsinya agak lumayan banyak, biasanya itu tuh tandanya Pak suami saya lagi shift malam. Soalnya biar bisa buat 2 kali makan gitu loh, jadi saya tuh nggak bolak-balik makan, nggak bolak-balik masak ataupun ke dapur. Kadang Pak Astu tuh kalau misalkan lagi shift malam, di siang hari itu jarang banget makan. Tapi kalau saya mah wajib banget ya makan terus pagi, siang, sama malam. Soalnya kalau nggak makan tuh kayak lapar banget gitu loh, maklum lah ya Bu Sui. Jadi Pak suami kenapa siang-siang nggak makan, katanya itu nggak lapar dan juga katanya tuh lagi diet. Enggak ding, bohong ya bohong, Pak suami nggak lagi diet kok. Katanya Pak suami itu emang nggak lapar aja, jadi makannya itu di pagi hari sama di malam hari aja. Nah untuk sayurannya biasanya tuh kadang saya angetin sebelum Pak suami makan di malam hari. Nah kalau untuk di siang hari biasanya Pak suami tuh habis sholat duhur kadang nyemil-nyemil apa gitu yang ada di dalam kulkas ataupun yang ada di dalam toples. Udah saya bilangin juga, ayo dong kalau siang makan, tapi kata Pak suami nggak mau, saya pengennya itu diet aja. Saya kurang tahu itu Pak suami tuh dietnya karena apa, katanya karena berat badannya itu naik, makanya Pak suami tuh pengen diet. Oke lanjut lagi untuk bumbunya. Kalau saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya, sama dipakein tomat sedikit. BTW pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira waktu anak lagi libur sekolah kayak gini, teman-teman semua malah jadi tambah rajin ataupun tambah mager-mageran? Ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu. Nah selama kakak Alia libur, insya Allah sih saya tuh malah rajin, entah rajin bikin cemilan ataupun masak-masak. Karena kan saya tuh punya banyak waktu di rumah ya, dan juga saya nggak diburu-buru buat nganter kakak Alia sekolah ataupun ngaji ataupun les gitu loh. Makanya saya tuh semangat banget buat masak-masak ataupun beraktivitas di rumah. Dan pastinya kerjaan saya kan kalau misalkan bikin video ya kayak gini, bikin cemilan, masak, beberes rumah, dan yang lain-lainnya. Makanya saya tuh harus semangat. Nah kalau saya pribadi ya, misalkan mager-mageran dari pagi sampai siang saya cuma di kamar, terus ya keluar kamar cuma nyuapin anak-anak aja gitu kan ya, itu pun makannya beli di luar, itu entah kenapa saya malah kepalanya jadi pusing. Tapi kalau misalkan saya tuh banyak beraktivitas, entah kenapa badan saya tuh malah jadi enteng, terus kepala saya juga nggak pusing sama sekali. Ya walaupun capek, itu mah wajar ya capek tuh. Mungkin karena saya tuh orangnya nggak bisa diam kali ya, sekalinya diam malah jadi pusing kepalanya. Kalau saya pribadi lebih suka beraktivitas gitu loh, entah apa gitu loh yang saya lakuin. Nah kalau teman-teman semua lebih suka beraktivitas ataupun rebahan aja, ayo komen juga dong di bawah, kita sharing-sharing ya biar saya tuh tahu kira-kira teman-teman ada nggak sih yang sama kayak saya. Oke lanjut lagi ke videonya. Untuk ikannya ini tuh lagi mipil saya gorengin, jadi ngegorengnya tuh 3 terlebih dahulu ya. Kalau misalkan mau saya semuain nggak muat wajahnya, terus kalau misalkan mau saya semuain yang ada nanti tuh malah nempel-nempel. Nah kalau lagi ngegoreng ikan kayak gini saya nggak berani pakai wajan legendaris, takutnya nanti tuh malah ikannya nempel-nempel. Kalau misalkan ikannya itu nempel-nempel, yang ada kan nanti ikannya itu rusak dan sayang banget jadi nggak kemakan. Nah kalau misalkan saya tuh ngegoreng tempe ataupun tahu, ngegoreng-gorengan gitu lah ya, saya masih berani pakainya itu wajan legendaris yang gorengannya itu saya pakaiin tepung. Tapi kalau misalkan kayak ikan-ikanan, saya emang nggak berani pakai wajan legendaris. Untuk ngegoreng ayam saya juga masih berani pakainya itu wajan legendaris karena emang nggak lengket sama sekali. Nah kalau untuk numis-numis juga sering banget ya saya pakai untuk wajan legendarisnya. Untuk wajan legendaris yang saya punya tuh di rumah ada 3, yang ukuran kecil banget ada 1, yang ukuran sedang tuh 1, sama yang ini tuh agak lumayan gede 1. Oke untuk ikan ronde pertama udah mateng, jadi ini lagi saya masukin lagi ikan yang ronde kedua. Untuk tumisannya ini juga udah mateng, jadi langsung saya masukin aja ke dalam mangkok. Untuk menu saya kali ini beneran simple banget, gak mau yang ribet-ribet. Jadi selama kakak Alia sekolah tuh libur sekolah maksudnya ya, saya tuh emang seringnya masak-masak terus. Apalagi pas Pak Som itu lagi shift pagi, saya beneran masak terus di pagi hari. Biasanya kalau misalkan kakak Alia mulai sekolah nih, saya jarang banget ya masak di pagi hari pas Pak Som itu lagi shift pagi. Cile ada adik Moren lagi, pokoknya seperti biasa adik Moren tuh setia banget ya nemenin bundanya di dapur. Kalau kakak Alia tuh lagi mainan sendiri di dalam kamar. Nah ini kerupuk yang saya beli di Amang Sayur lagi saya masukin ke dalam toples, jadi biar nanti kalau mau makan tuh gampang.
Nah, waktu lagi masukin kerupuk ini saya selang-seling ya, di bagian bawah saya masukin kerupuk warna-warni, terus kerupuk jengkol. Nah, di bagian atas saya masukin lagi tuh kerupuk warna-warninya. Tuh, jangan adik Moren kok malah ngambil kerupuk. Tenang, saya ambil terus saya tutup lagi ya untuk toplesnya. Jadi biar adik Moren tuh nggak bisa makan kerupuk. Nah, alhamdulillah banget untuk masakan saya kali ini beneran simpel banget dan juga udah selesai masak-masaknya. Dan yaudah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.